Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata di kaidah ke-25, hududullahi qad umira bihifdhiha wa nuhiya an ta'addiha wa qurbaniha. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan untuk menjaganya dan telah dilarang untuk melampauinya dan bahkan mendekatinya. Ya, kaidah ke-25 berbicara tentang batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka batasan-batasan Allah ini telah diperintahkan bagi kita untuk menjaganya dan telah dilarang bagi kita untuk melampauinya dan mendekatinya. Qala ta'ala wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Wa qala ta'ala tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan melampauinya. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan mendekatinya. Amma hududullah fahiya mahaddahu li'ibadihi minasy syara'i'idz zahirah wal batinah allati amarahum bi fi'liha. Adapun batasan-batasan Allah, maka itu adalah apa yang Allah tetapkan. Ya, batasan-batasan itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk para hambanya minas syara'i' az-zahirah wal batinah, yang itu berupa syariat-syariat yang zahir ataupun yang batin. Allati amarahum bi fi'liha, yang Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Ya, ini masih belum definisi yang semua, ya. Ini masih sebagian definisi. Jadi sebagian definisi dari hududullah, batasan-batasan Allah itu adalah intinya semua yang Allah perintahkan. Baik itu syariat yang bersifat zahir ataupun yang bersifat batin. Baik itu syariat yang bersifat zahir, misalnya salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, ataupun syariat yang bersifat batin, akidah, i'tiqad, manhaj. Wal muharramat allati amarahum bitarkiha. Dan juga hududullah itu juga mencakup al-muharramat, hal-hal yang diharamkan, yang Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Ya, maka hududullah itu adalah seluruh perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal hifdzu laha ada'ul huquqil lazimah wa tarkul muharramatiz zahirah wal batinah. Maka menjaga hududullah itu maksudnya adalah melaksanakan hak-hak yang itu harus dilaksanakan. Baik itu hak Allah ataupun juga hak makhluk. Itu sama-sama adalah, ya, Allah memerintahkan kedua hak tersebut untuk dipenuhi. Hak Allah adalah hak untuk diibadahi. Ya, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah juga adalah kita harus melaksanakan seluruh perintah dan larangannya. Hak Allah juga adalah kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi semua makhluk. Melebihi cinta kita kepada semua makhluk. Ya, itu di antara hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah adalah kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi takut kita kepada semua makhluk. Adapun hak makhluk, hak untuk, ya, dilakukan dengan adil, diperlakukan dengan adil, diperlakukan dengan ihsan. Hak makhluk juga, ya, adalah, ya, kita memperhatikan kalau misalnya kita punya kewajiban kepadanya, utang piutang, kemudian, ya, macam-macam, janji, amanah dan seterusnya, maka kita harus melaksanakannya.
Maka menjaga, melakukan itu semua, melakukan memenuhi hak Allah dan juga hak makhluk, itu masuk dalam istilah menjaga hududullah. Hifzu hududillah. Akan tapi hifzu hududillah juga mencakup tarkul muharramat az-zahirah wal batinah. Meninggalkan hal-hal yang haram, baik yang zahir ataupun yang batin. Wa yatawaqqafu hadzal fi'lu wa hadza tarku ala ma'rifatil hududi ala wajhiha. Dan melakukan memenuhi hak Allah dan hak makhluk ini dan juga meninggalkan keharaman-keharaman ini itu bergantung sekali pada ma'rifatil hududi ala wajhiha. Mengetahui apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Li'arifa ma yadkhulu fil wajibati wal hukuk, supaya dia bisa mengetahui apa saja yang masuk dalam hal-hal yang wajib dan apa saja yang masuk dalam hak-hak tersebut. Maka di sini untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu tentang apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Itu mengapa dalam masalah tauhid para ulama telah menjelaskan dan ana telah berulang kali menyebutkan bahwa dalam masalah tauhid tidak cukup untuk mengetahui prinsip kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini prinsip yang kita sepakati. Tetapi mengetahui prinsip ini saja belum cukup. Kita harus mengetahui apa saja yang merupakan ibadah. Tahu prinsip tadi tapi tidak tahu mana saja yang merupakan ibadah, maka bisa jadi kita melakukan sesuatu kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena kita menganggap itu bukan ibadah padahal itu adalah ibadah, sehingga ketika kita mengarahkan kepada selain Allah kita telah melakukan kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Maka kita harus menyadari bahwa bernazar kepada selain Allah itu adalah ibadah. Bernazar itu adalah ibadah. Sehingga ketika kita bernazar kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Menyembelih itu ada yang merupakan ibadah. Tidak semua bentuk menyembelih itu adalah ibadah. Menyembelih untuk dimakan sehari-hari itu bukan ibadah, itu perkara mubah. Tetapi menyembelih ada yang merupakan bentuk ibadah. Kita harus sadar itu. Sehingga ketika seseorang menyembelih untuk wali yang sudah mati di kuburan, ini dia telah melakukan kesyirikan. Meminta perlindungan, isti'adzah, wal istighatsah, dan meminta pertolongan, isti'anah, ini semua adalah ibadah. Sehingga ketika kita mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Wajib bagi kita untuk mengetahui prinsip bahwa ibadah tidak boleh diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus mengetahui apa saja yang merupakan ibadah. Maka sama di sini, untuk menjaga hududullah wajib bagi kita untuk mengetahui prinsip bahwa kita harus menjaga hududullah, tapi juga kita harus mengetahui apa saja yang termasuk hududullah tersebut. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Di antara faidah mempelajari ilmu syar'i adalah kita mengetahui apa saja yang telah Allah perintahkan dan apa saja yang telah Allah larang. Sehingga setelah kita mengetahuinya, kita bisa menjaga hududullah tersebut. Liya'rifa ma yadkhulu fil wajibati wal hukuk, supaya kita bisa mengetahui apa saja yang masuk dalam kewajiban dan apa saja yang masuk dalam hak-hak Allah dan hak-hak makhluk, fayu'addiha ala dzalikal wajhi kamilatan ghaira naqisah,
sehingga dia bisa memenuhi hak-hak tersebut, melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan tata cara atau sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, kamilatan, secara sempurna, ghair naqisah, tidak cacat. Wa ma yadkhulu fil muharramat liyatamakkana min tarkiha, dan supaya dia bisa mengetahui apa saja yang masuk dalam keharuman-keharuman sehingga dia bisa meninggalkannya. Walihada dzammallahu man lam ya'rif hudud ma unzila ala rasuli. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mengetahui apa batasan-batasan dari wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa athna ala man 'arafa dzalik. Dan Allah memuji orang-orang yang mengetahui hal tersebut. Maka di sini kita husnudzon kepada kaum muslimin tentunya, kaum muslimin kalau mereka mengetahui ini yang diperintahkan oleh Allah, dan kalau mereka mengetahui ini haram, mereka paham ilmunya, kita husnudzon insyaallah mereka tidak akan, sebagian dari mereka gitu ya, sebagian dari mereka tidak akan melakukannya. Akan tetapi karena kejahilan, karena ketidaktahuan, akhirnya sebagian dari kaum muslimin tersebut melakukan hal tersebut, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka tersebut dan melakukan apa yang Allah larang kepada mereka tersebut. Itu mengapa wajib bagi kita untuk menjelaskan ilmu syar'i, menjelaskan perkara halal haram, menjelaskan mana yang tauhid dan mana yang syirik, sehingga mereka bisa mengetahui ilmunya, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa itu dilarang dan mengetahui bahwa itu diperintahkan oleh Allah, sehingga mereka bisa melaksanakannya. Wa haitsu qala ta'ala tilka hududullahi fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan melampauinya. Kanal muradu biha ma ahallahu li'ibadihi wa ma fassalahu minasy syara'i. Yang dimaksud oleh Allah di sini adalah apa yang Allah halalkan untuk para hambanya dan apa yang Allah rinci berupa syariat-syariat. Ini yang dimaksud hududullah di sini. Bermakna dua dalam ayat ini, karena hududullah di ayat yang lain bisa jadi maknanya berbeda. Hududullah di ayat yang ini maknanya adalah dua. Apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah halalkan, dan juga apa yang Allah perintahkan, yaitu syariat. Jadi perkara yang dibolehkan oleh Allah dan perkara yang diperintahkan oleh Allah, jangan kita melampauinya. Fa innahu naha an mujawazatiha wa amara bi mulazamatiha. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melampaui hududullah tersebut, yaitu apa yang Allah bolehkan dan apa yang Allah perintahkan tersebut, dan Allah perintahkan untuk mulazamatiha, untuk melaksanakannya. Kama amara bi mulazamati ma ahallahu minat ta'ami wasyarabi wal libasi wan nikah. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk melakukan apa yang Allah bolehkan, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, dan pernikahan. Maka di sini secara hukum asalnya na'am, itu hukumnya mubah. Apa hukum makan? Mubah. Apa hukum makan tempe? Mubah. Apa hukum makan ikan? Mubah. Akan tetapi makan itu sendiri itu termasuk perkara yang diperintahkan. Yakni maksudnya manusia diperintahkan untuk menjaga kehidupannya. Jangan sampai mengarahkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan, kecelakaan. Sehingga kalau dia tidak makan, maka dia akan berdosa. Tidak boleh kemudian kita mengatakan makan itu, makan minum itu perkara mubah. Thayyib, ana memilih untuk tidak makan sampai mati. Ini kira-kira dia haram atau tidak? Melakukan keharaman atau tidak? Haram. Haram. Kenapa? Karena makan dan minum perinciannya itu mubah. Apa makan ini? Makan nasi, apa makan tempe, apa makan ikan. Sebagian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan-makanan yang diharamkan. Sebagian lagi ada yang
ya, dimakruhkan dan seterusnya. Akan tetapi ya, makan itu sendiri, perbuatan makan itu sendiri itu wajib bagi kita untuk melakukannya. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya secara mutlak. Anda nggak mau makan sama sekali, nggak mau minum sama sekali. Kenapa? Karena itu kan mubah. Mubah itu kalau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, ya penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan apa yang Allah bolehkan. Coba lihat. Itu mengandung makna tadi. Allah memerintahkan untuk melakukan apa yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, pernikahan dan seterusnya. Wa naha min ta'addi dzalika ila ma harrama minha minal khaba'ith. Dan Allah larang untuk melampauinya. Sehingga seseorang tersebut melampaui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah bolehkan tersebut. Sehingga kemudian dia melampauinya, sehingga dia melakukan apa yang Allah haramkan. Berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kama amara bi mulazamati ma syara'ahu minal ahkam fin nikahi wat talaq wal 'idat wa tawabi' dzalik. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan apa yang Allah syariatkan. Berupa hukum-hukum fikih yang terperinci. Ya, dalam masalah nikah, tolak, iddah dan hal-hal yang terkait dengannya. Wa naha an ta'addi dzalika ila fi'li ma la yajuzu syar'an. Dan Allah melarang kita untuk melampaui hal tersebut sehingga kita melakukan apa yang tidak boleh secara syar'i. Wa kama amara bil muhafazati ala ma fassalahu min ahkamil mawarith. Dan sebagaimana Allah perintahkan untuk menjaga apa yang Allah telah rinci berupa hukum-hukum tentang masalah waris. Ya. Hukum-hukum tentang masalah waris. Wa luzumi haddih. Dan wajib bagi kita untuk ya melaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukum waris yang terperinci tersebut. Wa naha an ta'addi dzalika wa tawrithi man la yarith. Allah juga melarang untuk melampaui hal tersebut dan ya seperti misalnya kita memberikan warisan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Wa hirmani man yarith, dan Allah juga melarang untuk bagi kita menghalangi ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan, kita menghalanginya untuk mendapatkan warisan, mendapatkan haknya tersebut. Ini dilarang oleh Allah. Wa tabdili ma faradahu wa fassalahu bi ghairihi. Dan ya Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk mengganti apa yang telah Allah wajibkan tersebut, apa yang telah Allah tetapkan tersebut, perincian-perincian hukum waris tersebut, Allah larang bagi kita untuk menggantinya dengan selainnya. Wa haitsu qala tilka hududullahi fala taqrabuha. Dan ketika Allah berfirman, itu adalah batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mendekatinya. Kanal muradu bidzalika al-muharramat. Maka yang dimaksud dengan hududullah di sini adalah al-muharramat. Sesuatu yang Allah haramkan. Maka di sini hududullah di ayat sebelumnya bermakna apa yang Allah bolehkan dan apa yang Allah perintahkan. Di ayat ini hududullah bermakna apa yang Allah larang. Fa inna qaulahu fala taqrabuha, maka firman Allah janganlah mendekatinya, nahyun an fi'liha. Itu adalah larangan untuk melakukannya. Wa nahyun an muqaddimatiha wa asbabiha al-musila ilaiha wal muqi'ah biha. Dan juga larangan untuk mendekati, melakukan muqaddimah keharaman tersebut, muqaddimah kemaksiatan tersebut, dan melakukan sebab-sebab yang menuju pada kemaksiatan atau keharaman tersebut, yang itu al-musila ilaiha, bisa mengantarkan kepada kemaksiatan atau keharaman tersebut, wal muqi'atu biha, dan juga bisa membuat seseorang terjatuh pada kemaksiatan dan keharaman tersebut. Maka ini ya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kemaksiatan atau keharaman,
maka Allah tidak hanya melarang untuk berbuat hal tersebut, tetapi juga Allah melarang untuk mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Fala taqrabuha." Janganlah mendekatinya. Ini menunjukkan bahwa ya sadduz zari'ah, sadduz zara'i itu disyariatkan. Menutup jalan yang ala walabatif dhon bisa mengarahkan pada keharaman. Jalan yang ya dhon kuat kita, dugaan kuat kita menyebutkan bahwa jalan tersebut akan mengarahkan kepada kemaksiatan atau keharaman. Fala taqrabuha. Ya, maka janganlah mendekati kemaksiatan atau keharaman tersebut. Itu mengapa? Ya, itu mengapa? Ketika kita mengetahui ada jalan yang bisa mengantarkan seseorang, mengantarkan banyak orang kepada kemaksiatan atau keharaman, maka jalan itu ditutup. Ya. Jalan itu juga diharamkan. Dan ini banyak contohnya di syariat. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi untuk sholat tarawih tiap malam berjamaah di masjid. Khawatir apa? Khawatir orang-orang akan berpikir bahwa itu adalah perkara yang diwajibkan bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga dalam rangka menutup jalan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat tarawih tiap malam. Cuma 3 malam di awal Ramadan. Setelah itu beliau tidak keluar, tidak sholat bersama kaum muslimin. Demikian pula, ya, syariat melarang yang namanya hilah. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Ya. Tapi pendapat yang lebih cenderung kepadanya adalah syariat melarang hilah. Anda pernah menuliskan ini di muslim.org.id. Yaitu tipu daya. Maksudnya adalah seperti misalnya ketika seseorang dia punya harta yang wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat. Belum nyampe haul dia belanjakan. Atau dia transfer kemana begitu ya. Atau dia ubah menjadi bentuk harta lain yang itu tidak wajib zakat atasnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari pembayaran zakat. Secara zahir, maka ya ketika dia belum sampai haul, kemudian dia ternyata hartanya di bawah nisab, secara zahir begini saja, maka tidak wajib zakat atas antum. Tetapi secara batin kita mengetahui bahwa dia melakukan hal tersebut. Dia mengetahui bahwa dia melakukan hal tersebut. Kita nggak mengetahui ya. Kita tidak mengetahui hal batin seseorang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dia mengetahui niat dia sendiri. Dia mengetahui ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga lebih mengetahui apa yang dia niatkan ketika dia melakukan hal tersebut. Apakah karena memang dia butuh untuk mengeluarkan hartanya tersebut sehingga sampai di bawah nisab sebelum mencapai haul, atau dia melakukannya untuk menghindari pembayaran zakat. Kalau itu yang dia lakukan, menghindari pembayaran zakat, maka yang dia lakukan itu haram. Yang kedua, dia tetap harus bayar zakat. Ya. Dengan catatan ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang ana lebih cenderung padanya, pendapat yang ana sebutkan barusan, pendapat mazhab Hambali. Adapun Syafi'i itu mazhab Syafi'i secara umum melihat zahir ya, dalam masalah akad, transaksi, dalam masalah ya, yamin, sumpah, dalam masalah banyak hal. Melihat pada lafaz, zahir lafaz. Tidak melihat pada batin. Tidak melihat pada niat. Akan tapi di mazhab Hambali secara umum banyak melihat pada niat. Kalau ada niat yang buruk maka haram. Kalau tidak ada niat, tidak dilakukan atas niatan tersebut maka tidak haram. Itu mengapa misalnya ya bai'ul inah yang ini adalah ya jual beli yang sebenarnya itu ya bisa mengarahkan pada riba.
Akan tapi dalam bentuk zahirnya jual beli, na'am, akan tapi sebenarnya itu secara hakikinya adalah riba. Maka mazhab Hambali mengharamkan, mazhab Syafi'i membolehkan. Kenapa? Mazhab Syafi'i melihat zahir. Ini zahirnya jual beli. Jual beli, setiap syarat jual beli dipenuhi dan seterusnya. Maka ini boleh. Akan tapi di mazhab Hambali, lihat zahirnya, ini hakikatnya adalah ini sebenarnya riba. Akan tapi dalam bentuk jual beli, maka diharamkan. Itu perbedaan. Kita tidak membahas masalah fikih di sini ya. Ini kita membahas masalah kaidah tafsir. Akan tapi Anda hanya menyebutkan apa usul dibalik dari ya keumuman mazhab Syafi'i dalam masalah-masalah seperti ini dan keumuman mazhab Hambali dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Kita menghargai ijtihad masing-masing para ulama, ya. Baik. Kama nahahum 'anil muharramati 'ala as-sha'im wa bayyana lahum waqta as-siyam. Sebagaimana Allah larang kita untuk melakukan keharaman-keharaman ketika kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waktu kapan itu berpuasa, waktu puasa, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan mendekatinya. Wa kama harrama 'alal azwaj ay ya'khudhu mimma atau azwajahum syai'an illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Sebagaimana Allah haramkan bagi para suami untuk mengambil apa yang telah Allah berikan, apa yang telah mereka berikan kepada para istri mereka. Para suami dilarang untuk mengambil sesuatu tersebut lagi kecuali para istri tersebut telah melakukan dengan fahisyah mubayyinah. Setelah Allah haramkan tersebut, maka Allah kemudian berfirman, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, maka janganlah mendekatinya. Wa kama sarraha bil muharramati fi qawlihi wa la taqrabuz zina. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk jangan mendekati perkara keharaman. Sebagaimana dan menegaskan keharamannya secara terperinci. Sebagaimana dalam firman Allah, janganlah kalian mendekati zina. Wa qala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Fal khairu was sa'adatu wal falahu fi ma'rifati hududillah. Maka kebaikan, kebahagiaan dan keberuntungan itu terletak pada mengetahui apa saja yang merupakan batasan-batasan Allah. Mengetahui, harus mengetahui. Berarti apa? Harus mempelajarinya. Harus menuntut ilmu. Ini menunjukkan apa? Kita tidak bisa beragama sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita menuntut ilmunya. Wal muhafazati 'alaiha. Dan juga terletak pada kebaikan, kebahagiaan dan keberuntungan itu juga terletak pada menjaga hududullah tersebut. Kama anna asla syarri wa asbabal uqubatil al-jahlu bihududillah. Kama anna asla syarri wa asbabal uqubat al-jahlu bihududillah. Sebagaimana ya landasan dari keburukan, akar dari keburukan dan sebab-sebab dari azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketidaktahuan, kebodohan terhadap apa yang menjadi batasan-batasan Allah. Au tarkul muhafazati 'alaiha, atau meninggalkan batasan-batasan tersebut, yakni melakukan apa yang telah Allah larang tersebut dan meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan tersebut. Awil jam'i baina syarrain wallahu a'lam, atau menggabungkan keduanya. Sudah tidak tahu, melakukan lagi. Ya, jadi akar dari keburukan itu ada dua. Al-jahl dan juga tarkul muhafazah. Kebodohan, yakni tidak tahu bahwa itu diperintahkan, tidak tahu bahwa itu dilarang, dan juga tarkul muhafazah. Ya. Yakni dia melakukan apa yang Allah haramkan atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan.
Maka cukup melakukan salah satu dari dua ini, al-jahl saja. Ya, dia tidak tahu bahwa itu haram, tapi ala kulli hal dia tidak melakukannya. Ya, maka ini jahal, maka ini tetap ini adalah landasan dari keburukan. Karena bisa jadi dia tidak melakukannya, akan tapi dia membiarkan orang yang melakukannya. Orang yang jahil bahwa zina itu haram, misalnya orang yang jahil bahwa Allah telah mengharamkan zina, bisa jadi dia tidak melakukannya, akan tapi dia membiarkan orang lain untuk membiarkannya, untuk melakukannya. Nah, maka itu juga sama-sama adalah keburukan. Sama-sama adalah keburukan. Atau dia mengetahuinya, dia tidak jahil, akan tetapi dia ya melakukan apa yang telah Allah haramkan tersebut dan meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan tersebut. Ya, ini juga adalah keburukan. Atau yang lebih parah lagi adalah menggabungkan keduanya. Dia tidak tahu dan juga dia melakukan hal tersebut. Dia tidak tahu bahwa itu haram dan dia melakukannya. Ini lebih parah lagi. Ya, al-jama' baina syarrain kata penulis. Al-jama' baina syarrain. A'udzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, al-hududu mahaddadahu Allahu li ibadihi minal mubahat wal ma'murat wal manhiyat. Al-hudud itu adalah apa yang telah Allah batasi, apa yang telah Allah tetapkan, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan untuk para hambanya, yaitu berupa perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diperintahkan, dan perkara-perkara yang dilarang. Fa'ammal ma'murat fayakulullahu tilka hududullahi fala ta'taduha. Adapun perkara-perkara yang diperintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Ini untuk perkara yang diperintahkan. Wa kadzalikal muhallalat, demikian pula perkara yang dihalalkan, dibolehkan. Ini hududullah di sini bermakna sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, hududullah di sini bermakna perkara yang dibolehkan dan perkara yang diperintahkan. Adapun wa ammal manhiyat, adapun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Maka janganlah kalian mendekatinya. Nah, maka di sini hududullah di sini bermakna berbeda antara dua ayat ini. Wadzalika li'anna ar-ra'i haula al-hima yushiku ay yaq'a fihi. Itu karena ar-ra'i, ya, orang yang menggembala hewan, haula al-hima, di dekat daerah yang dilarang untuk memasukinya, yushiku ay yaq'a fihi. Maka ya, itu akan sangat mudah bagi hewan-hewan tersebut untuk kemudian masuk ke dalam hima tersebut, daerah yang dilarang tersebut. Fa idza qarubta min hadhil muharramat aushakta an taqa. Ya, maka ketika engkau itu dekat dengan keharaman-keharaman tersebut, maka ya sangat besar kemungkinan engkau akan terjatuh kepada keharaman tersebut. Wa kullama kanatil muharramatu tad'un nufusa ilaiha, tad'un nufusu ilaiha akthar, kana an-nahyu an qurbaniha ashad wa aukat. Sebagaimana ya, ketika keharaman tersebut jiwa kita ini ya lebih tergoda kepada keharaman tersebut, maka maka larangan untuk mendekatinya itu lebih ditekankan. Walihada harrama 'ala ar-rajuli ay yara al-mar'ah al-ajnabiyyah minhu. Oleh karena itu dilarang bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang ajnabiyah. Au ay yukallimaha 'ala sabili tamattu' wa taladzzuz bi sautiha. Atau laki-laki tersebut berbicara dengan perempuan ajnabiyah tersebut dengan ya berbicara yang tamattu wa taladzzuz, dia menikmati berlezat-lezat dengan suara perempuan tersebut. Lianna dzalika yajurru ila zina, karena ini akan bisa mengarahkan kepada zina. Waqad qala Allah Ta'ala wala taqrabuz zina, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, janganlah kalian mendekati zina.
Wa fi masailir riba haramallahu asya' laisa fiha dzulmun. Dalam masalah-masalah riba, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu yang itu tidak ada kezaliman di dalamnya. Fa innaka idza ishtaraita sa'an minal burri at-tayyibi bi sa'in minal burri ar-radi yusawiyan as-sa'a fil qimah. Ketika engkau membeli satu sa' gandum yang itu bagus, kondisinya masih bagus, kita membelinya dengan sa'in minal burri ar-radi. Kita membelinya dengan 2 sa' dari gandum yang telah mulai jelek. Yusawiyani sa'a fil qimah. Yang dua sa' ini, 2 sa' gandum ini itu yang karena dia kualitasnya lebih rendah, maka itu secara qimah, secara nilai, secara harga itu sama dengan 1 sa' gandum yang masih bagus tadi. Nah, secara harga sama, akan tetapi ketika ini ditransaksikan, barter antara 1 sa' gandum yang masih bagus dengan 2 sa' gandum juga, tapi kualitasnya sudah lebih buruk, ketika itu ya ditransaksikan dalam satu akad yang sama, yakni barter, ya, maka ini nggak ada kezaliman secara zahir. Secara zahirnya saja ini nggak ada kezaliman, bukankah harganya sama gitu ya. Wa huwa ahwanu 'alal mukallaf min ayyadhhaba fayabi'ur radi. Dan ini lebih mudah bagi seseorang untuk ya dia menjual dulu gandum 2 sok gandum yang kualitasnya jelek tersebut, dia jual dulu, dia dapat uangnya, kemudian uangnya dia gunakan untuk membeli 1 sok gandum yang kualitasnya bagus tadi. Lebih susah yang mana? Lebih susah yang ini. Harus 2 kali akad, 2 kali transaksi. Ya. Akan tetapi ya barter antara 1 sok gandum yang kualitasnya bagus dengan 2 sok gandum yang kualitasnya lebih rendah tadi, ini telah dilarang oleh syariat. Ini riba. Ini riba. Padahal tidak ada kezaliman di dalamnya. Tidak ada kezaliman. Bukankah qimah, harga, nilai harga dari 1 sok gandum yang kualitasnya bagus tadi, atau 2 sok gandum yang kualitasnya jelek tadi, menyamai harga dari 1 sok gandum yang kualitasnya bagus tadi. Bukankah ini adil? Ya. Bukankah ini adalah keadilan? Dia 1 sok gandum tapi kualitasnya bagus. Ini 2 sok gandum kualitasnya jelek. Ini baru adil. Kalau misalnya jual belinya 1 sok gandum kualitasnya bagus, 1 sok gandum kualitas jelek, ini baru gak adil. Tapi mengapa syariat menetapkan ini riba? Jual beli antara ana mau beli 1 sok gandum kualitasnya baik, kemudian sebagai gantinya ya, karena jual beli harus ana mendapatkan sesuatu, ana harus memberikan sesuatu. Ana berikan sesuatu tidak memberikan uang, tapi memberikan 2 sok gandum dengan kualitas yang lebih rendah. Bukankah ini keadilan? Ini adil. Naam. Kita katakan ini keadilan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini riba. Mengapa Allah menetapkan ini riba? Ini yang sedang dibahas oleh penulis di sini. Mengapa Allah menetapkan itu riba? Ya. Yang tidak riba adalah yang disebutkan tadi. Kita harus jual dulu gandum kita, 2 sok gandum kita yang kualitasnya jelek tadi, kita jual dulu ke orang lain, kita dapat uang, dengan uang tersebut kita beli 1 sok gandum yang kualitasnya bagus ini. Ini nggak ada riba. Taib, apa bedanya Ustaz antara 2 bentuk transaksi ini? Bukankah ujung-ujungnya sama saja? Ujung-ujungnya bukankah sama saja? Anda dapat gandum yang isinya yang kualitasnya bagus tadi. Bedanya adalah ya, dalam masalah yang pertama ada transaksi yang itu telah ditetapkan riba oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalas, sami'na wa ta'na. Ya, itu dari segi dalil akli, dari dalil nakli. Tapi dari segi dalil akli, naam, ada perbedaan antara 2 transaksi ini. Ada perbedaan antara 2 transaksi ini. Tentunya perbedaan yang paling jelas ya itu nggak kita anggap. Perbedaan yang jelas adalah 2 gandum yang kualitasnya buruk itu di orang yang tadi
Ya, orang yang punya satu sok gandum yang kualitasnya baik, hasil akhirnya dia punya uang, ya. Kemudian hasil akhir dari anak punya satu sok gandum yang kualitasnya baik. Kemudian hasil akhir orang tadi dia punya dua sok gandum yang kualitas jelek itu dari kita, gitu ya. Ya ini ya, nggak kita bahas. Akan tapi yang kita bahas adalah yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu apa? Jadi kita baca dulu kalam dari Syekh Utsaimin di sini. Wa huwa ahwanu 'alal mukallaf min ayyadhhaba fayabi'ur radi. Bukankah ya langsung transaksi barter antara satu sok gandum kualitas baik dengan dua sok gandum kualitas jelek ini lebih mudah dilakukan daripada masih harus menjual dulu gandum dua sok gandum yang kualitas jelek tadi, kemudian kita dapat uang, tsumma yaqbidu tsamanahu, tsumma yashtari thayyib. Kemudian dengan uang tersebut, hasil penjualan dua sok gandum yang kualitas jelek tersebut, kita gunakan untuk membeli satu sok gandum yang kualitasnya bagus. Nah, itu lebih baik. Transaksi barter tadi langsung itu lebih mudah karena langsung barter, nggak perlu dua transaksi, ya. Seperti yang disebutkan barusan. Akan tetapi lakinnahu yajurru ila riba as-sarih. Akan tetapi transaksi barter ini akan mengarahkan kepada riba yang sorih, alladzi yatadammanu zulma, yang riba sorih tersebut jelas-jelas mengandung kezaliman. Kalau orang biasa tukar menukar barter antara satu sok gandum yang kualitasnya bagus dengan dua sok gandum yang kualitasnya jelek, sama-sama gandum, tapi yang ini ada sifat yang lebih bagus, ini sama-sama gandum, tapi ini sifat yang lebih jelek. Gimana cara mengkompensasinya? Ya sudah, jumlah ini kita tambah. Jumlah yang sifatnya lebih jelek kita tambah, jumlah yang sifatnya lebih bagus itu lebih sedikit. Ya. Maka ini seolah-olah keadilan, ini seolah-olah tidak mengandung kezaliman. Akan tetapi hadza yajurru ila riba sharih alladzi yatadammanu zulma. Ini akan mengarahkan kepada riba yang itu jelas-jelas riba, yang itu jelas-jelas mengandung kezaliman. Apa? Wahiyya an u'tiyaka 'asyrata dirahim naqdan bi 15 dirham muajjalah wa hadza huwa riba. Yaitu ketika orang kemudian mengkiaskan, kalau kita boleh begitu dengan gandum, kenapa kita nggak boleh begitu dengan uang? Ya, kalau antum butuh uang, ya kan, Anda beri pinjaman ke antum 10 dirham. Sekarang Anda berikan 10 dirham. Antum boleh balikkan kepada Anda nanti nggak masalah. Ya, nanti-nanti dulu. Berarti ini apa? Sifatnya lebih jelek karena masih nanti-nanti. Yang sifat yang kontan, tunai, langsung, itu sifatnya lebih baik. Karena kita langsung dapat uangnya sekarang, itu sifatnya lebih baik. Tapi kalau masih ditunda, itu sifatnya lebih buruk. Kalau sifatnya lebih buruk, ditambah jumlahnya untuk mengkompensasi. Kalau antum masih mau mencicilnya nanti, mau melunasinya nanti, maka jumlahnya ditambah dong supaya untuk adil. Maka kalau ana memberikan kepada antum 10 dirham, antum masih mengembalikannya nanti, maka antum harus berikan kepada ana 15 dirham. Jumlah tambahnya dijumlah yakni jumlahnya ditambah untuk mengkompensasi sifat yang lebih buruk tadi, yaitu tertunda. Ini riba. Ini riba. Hadza huwa riba. Ini riba jahiliyah. Maka ini tidak boleh bagi kita untuk, itu mengapa? Ya, tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Itu mengapa? Sadduz dzara'i itu adalah ya disyariatkan, menutup jalan yang bisa mengarahkan kepada kezaliman, kemaksiatan, keharaman itu, ya itu harus ditutup. Ini contohnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang riba, itu jelas-jelas riba, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan transaksi-transaksi lain yang secara zahir itu adil. Tetapi Allah tetap sebut itu riba. Mengapa? Karena itu yajurru ila riba. Syai'un yajurru ila riba yusamma riba aidan, yani sesuatu yang bisa mengarahkan kepada riba maka disebut riba juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil anna al-muharramat yuqalu fiha fala taqrabuha. Maka kesimpulannya adalah bahwa hal-hal yang haram, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang haram, jangan mendekatinya. Wa yanha 'anil qurbi ilaiha bi kulli wasilah. Dan
Allah melarang untuk mendekati hal-hal yang haram tersebut dengan segala wasilah yang bisa mengantarkannya. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Hal-hal yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Hal-hal yang banyaknya itu bisa memabukkan sehingga haram, maka sedikitnya juga haram, walaupun tidak memabukkan. Wal qalilu la yuskir. Padahal kita mengetahui bahwa yang sedikit, khamr kalau diminum cuma sedikit setetes, enggak, insya Allah enggak memabukkan. Lakinnahu yajurru ila syurbil kathir. Akan tetapi minum sedikit itu akan mengarahkan kepada minum banyak. Minum sedikit, enggak mabuk Ustaz. Tambah sedikit lagi, enggak mabuk Ustaz. Tambah sedikit lagi, enggak mabuk. Subhanallah. Lama-lama mabuk. Ya. Al-qalil yajurru ilal kathir. Maka al-qalil juga diharamkan. Fa innan nufus tad'u katsiran ila tanawuli hadzal muskir. Maka jiwa itu ya banyak mendorong kita untuk meminum minuman-minuman yang memabukkan tersebut. Banyak godaannya. Falidzalika hurrimat minhu ala wajhin ba'id. Oleh karena itu hal tersebut diharamkan dari kita ala wajhin ba'id, yakni sangat-sangat diharamkan, bahkan ya wasilah menuju ke sana juga diharamkan. Minum yang sedikit walaupun tidak memabukkan itu juga diharamkan. Baik. Ini tidak berarti bagaimana kalau misalnya ada makanan yang ada kandungan alkoholnya di situ gitu ya. Sedikit sekali ya 0, sekian persen, 1% dan seterusnya. Sedikit sekali. Maka para ulama telah membahasnya. Ya, maka yang dimaksud dengan kaidah ini itu adalah kalau ya seperti misalnya tadi alkohol gitu ya. Kalau alkoholnya jumlahnya banyak memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Tapi kalau alkohol di dalam makanan ya, maka terapkan juga kaidah ini. Apakah kalau makanan tersebut dibanyakkan akan memabukkan? Tidak. Ya, tidak. Kekenyangan iya. Karena kita makan makanan, bukan makan alkoholnya itu, bukan minum alkoholnya itu. Jadi itu gak masuk dalam kaidah ini. Ya. Jadi jangan anggap kita setiap makanan yang kita makan itu tidak boleh mengandung alkoholnya walaupun 0,0000001%. Tidak demikian. Para ilmuwan menjelaskan di setiap makanan ada kandungan alkohol walaupun sedikit gitu ya. Di sebagian makanan minimal. Maka itu tetap halal. Mengapa? Karena itu hanya sedikit. Kalau makanan tersebut dibanyakkan, enggak memabukkan gitu ya. Jadi yang dibanyakkan itu juga sekalian sama makanannya, jangan cuma kandungan alkoholnya. Kandungan alkoholnya 0,5% Ustaz ini di makanan ini. Kalau Anda banyakkan alkoholnya, Anda minum tentunya memabukkan. Iya, antum banyakkan alkoholnya saja gitu kan. Itu berarti kita masuk pada bahasan alkohol itu haram memang. Nah, minum banyak alkohol haram sehingga minum sedikit alkohol 1 mili haram. Tapi kalau 1 mili itu diminum sendirian. Tapi kalau 1 mili itu masuk dalam makanan yang banyak, yakni sudah terolah dan sudah menjadi bagian dari makanan itu tidak masuk dalam kaidah ini, itu enggak masalah. Taib. Amma idza kanatil hududu mimma amara bihi aw ma ahalla faqad qala Allahu fiha fala ta'taduha. Adapun ketika batasan-batasan Allah tersebut masuk pada perkara yang Allah perintahkan atau apa yang Allah bolehkan, maka Allah berfirman, janganlah melampauinya. Wal-i'tidadu fil wajibati ay yazida fiha aw yaksur. Melampaui dalam masalah kewajiban itu adalah ketika kita nambah-nambahin atau ketika kita ngurang-ngurangin. Wal-i'tida'u fil muhallalat ay yantaqila minha ilal muharramat. Melampaui dalam masalah perkara yang halal yang dibolehkan itu adalah dengan cara, yang namanya melampaui di sini adalah dengan cara ya melakukan perkara yang dibolehkan tersebut sampai pada ya perkara yang diharamkan. Famathalan nahnu umirna bil akli wasyurb. Misalnya kita diperintahkan, lihat, kita diperintahkan untuk makan dan minum. Perincian makan ini, makan itu mubah. Ada sebagian yang diharamkan. Nah, akan tapi makan dan minumnya itu sendiri itu termasuk perkara yang diperintahkan. Walakin nuhina 'anil israf. Akan tapi kita dilarang untuk berbuat berlebih-lebihan. Wala tusrifu, janganlah kalian berbuat berlebih-lebihan. Kalau anna ahadan qaddima lahu ta'amun syahiyyin
ta'amun syahiyyun ladzidun fa'akala minhu hatta sara la yahmalu batnuhu illa ma'al asa. La yahmalu batnahu illa ma'al asa. Ketika seseorang itu diberikan kepada dia makanan yang lezat, yang enak, ya, fa'akala minhu, kemudian dia makan dari makanan tersebut sampai dia tidak bisa membawa perutnya kecuali dengan tongkat. Hadza israfun muharram, maka ini adalah berlebih-lebihan dan itu haram. Walihada qala Syekhul Islam rahimahullah, oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah berkata, ini lihat, di antara nikmatnya kita mempelajari ya kitab-kitab Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, Syekh bin Bas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu banyak dinukil dan disebut perkataannya. Memilih kitab apa yang dibahas itu sama dengan memilih guru. Memilih kitab fikih apa yang dibahas dari mazhab ini atau dari mazhab itu sama saja dengan memilih guru. Innahu yahrumu 'alal insani al-aklu idza khafa tuhmatan aw adza. Haram bagi seseorang, ini kata Syekhul Islam rahimahullah, haram bagi seseorang untuk makan jika itu ya akan mengarahkan kepada tuhmah, ya, penyakit yang disebabkan oleh kekenyangan, au adza, atau ya penyakit madarat tertentu. Wa tuhmah annatan. Apa yang dimaksud tuhmah? Kekenyangan tadi. Annatan, busuk. Apa yang busuk? Natnul ma'idah wa taghayyuruha. Ketika isi dalam perut itu membusuk dan berubah kondisinya. Li'annal ma'idah idza thaqula 'alaiha at-ta'am wa lam tahdhumhu antana fiha. Ketika perut itu ya berat makanan di dalamnya, kemudian dia tidak bisa mencernanya, ada masalah pencernaan karena saking banyaknya makanan yang dimasukkan sehingga ada masalah pencernaan. Antana fiha, maka makanan tersebut, makanan-makanan di dalam perutnya tersebut akan busuk. Lianna as-sawa'il allati tudhibuhu wa tudhibu khabathahu ta'jizu anhu. Karena saluran pencernaan yang harusnya mencerna makanan tersebut dan mencerna ya yang jelek-jelek dari makanan tersebut disalurkan kemudian dikeluarkan begitu ya. Saluran tersebut ta'jizu anhu, enggak mampu lagi. Fa yuntinu fi hadzal wi'a al-makhtum, maka makanan-makanan tersebut akan membusuk di dalam wadah. Apa itu wadah ini masuk di sini? Wadah itu maksudnya perut ini. Ya, di dalam perut yang makhtum, yang tertutup ini. Enggak bisa kemana-mana. Saluran pencernaannya nggak bisa lagi keluar, nggak bisa mencerna, nggak bisa mengolahnya dan nggak bisa mengeluarkannya. Gimana jadinya? Makanan itu jadi busuk di dalam perut. Wa tajidul insanu idza tajashsha'a yahissu bi raihatin karihah takhruju minhu. Dan ketika seseorang itu bersendawa maka dia akan merasakan bau yang sangat tidak sedap, tidak nyaman yang keluar dari mulutnya tersebut, dari perutnya tersebut. Maka ya lihat, makan itu diperintahkan, makan dan minum itu diperintahkan, tapi kalau berujung pada sebuah sifat yang itu diharamkan, yaitu berlebih-lebihan di sini, maka itu akan menjadi menjadi haram. Maka melampaui hududullah dalam masalah perkara yang dibolehkan itu adalah ketika seseorang itu berlebihan sehingga menuju pada hal-hal yang diharamkan, berlebihan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.